Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, apa kabar saudara-saudara? Saya senang sekali bisa bertemu kembali dalam pertemuan lewat siaran video ini, lewat live streaming. Saya ingin saudara-saudara berbagi tentang kehidupan sehari-hari, terutama soal ibadah kita. Pada waktu kita ibadah, bawa apa kita saat ibadah? Apa yang kita bawa kepada Tuhan? Kita bawa apa ketika kita datang ke hadirat Tuhan? Ini penting karena Tuhan bilang, marilah kepadaku, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan berjanji kalau kita datang beribadah, ada kelegaan. Tuhan akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, kelegaan, lepas dari beban yang berat, dari beban yang tidak perlu kita pikul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, kita bawa apa? Apa yang harus kita bawa kepada Tuhan? Ini penting sekali agar kita tahu waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, ada sesuatu yang kita persiapkan, kita siapkan ke Tuhan. Yang pertama, kalau kita datang ibadah, kita perlu datang padanya dengan membawa ucapan syukur. Katakan bersama saya, ucapan syukur. Kita harus membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ucapan syukur itu memiliki makna-makna secara spesifik. Kita datang ibadah karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam mengucap syukur, poin yang pertama adalah grateful to God. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih ada sampai hari ini. Kita masih punya pekerjaan sampai hari ini. Kita punya keluarga sampai hari ini. Kita ada dan masih bernafas. Kita sehat. Kita bisa beraktivitas. Bahkan intinya kita masih bisa hidup saat ini. Kita harus sadari bahwa itu adalah karena Tuhan. Jadi kita mengucap syukur. Saat ibadah kita bawa ini ucapan syukur. Makasih banyak Tuhan. Terima kasih. Saya harus mengatakan terima kasih kepada Tuhan pada saat saya ibadah. Jadi saya tidak hanya diam saja, saya tidak hanya hadir saja, tapi lewat ibadah ada beberapa lagu seperti terima kasih Yesusku. Ada juga lagu Thank You Lord. Jadi kita berterima kasih. Inilah ucapan syukur yang harus kita bawa kepada Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang tahu mengucap syukur. Orang-orang yang tahu bahwa kalau ibadah, hati harus melimpah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena nafas, hidup, jantung masih berdetak, waktu, pekerjaan, masih memiliki keluarga yang mengasihi kita memiliki kesempatan untuk bisa bekerja dan dapatkan penghasilan. Ini patut kita syukuri, sebab ada orang lain lagi kelaparan saat ini, ada orang lain kehilangan pekerjaan, ada orang lain jauh dari keluarga, ada orang lain lagi sakit. Tapi kalau kita bisa datang ibadah, kita bisa datang pada Tuhan, kita masih punya keluarga, punya pekerjaan, punya penghasilan, punya uang di dompet, itu adalah karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jadi waktu kita datang ibadah, kita bawa apa? Kita bawa ucapan syukur. Jangan lupa, kita bawa ucapan syukur, mengatakan makasih banyak Tuhan, 1 minggu saya sudah Tuhan jaga, pelihara, lindungi, saya kuliah, saya kerja, saya melayani, dan hari ini kalau masih bisa hidup, ini karena anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan. Sebabnya ketika saya datang hari ini, datang besok di hari Minggu, saudara bawa ucapan syukur. Ucapan syukur bisa dalam bentuk pujian, ucapan bibir yang memuliakan Allah, nyanyian, sorak-sorai, saudara bawa kehadiran Tuhan saat saudara berada dalam ibadah. Di dalam ucapan syukur, poin yang pertama saya bilang tadi, kita berterima kasih. Kita mau kasih apa pada Tuhan yang bisa setimpal, seimbang dengan apa yang Tuhan beri? Tidak ada.
saudara bisa beri banyak, tetapi tidak bisa membayar kasih Tuhan. Tidak bisa seimbang dengan apa yang Tuhan telah berikan bagi kita. Jadi berterima kasihlah pada Tuhan ketika kita datang ibadah hari Minggu. Jangan buang waktu, jangan lalaikan. Ada waktu kita tidak punya lagi kesempatan, walaupun kita mau ibadah, tapi sudah tidak bisa karena kita sakit. Kita mau ibadah, sudah tidak bisa karena seperti pandemik ini. Kita pernah tutup ibadah sekian lama. Kita mau datang ibadah, tapi kita tidak bisa berdaya karena mungkin satu waktu ibadah dilarang. Tapi kalau hari ini ada, mari mengucap syukur, bawa waktu ibadah, bawa rasa syukur pada Tuhan. Di dalamnya ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, pleasing God. Kita di ibadah bawa rasa syukur disertai dengan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang dipuji, saudara ya. Tuhan senang kalau kita bertepuk-tepuk tangan. Tuhan senang kalau kita bisa menyanyi. Tuhan senang kalau kita bisa menyembah Tuhan. Orang di dunia saja kalau kita puji mereka senang. Apalagi kita datang menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan dengan hati kita yang sungguh-sungguh memuji Tuhan ya. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Kitab Imamat bilang jangan dengan tangan hampa. Yang paling pertama adalah kita datang dengan ucapan syukur. Ucapan syukur, poin 1, berterima kasih pada Tuhan. Yang kedua, berbuatlah sesuatu yang saudara tahu menyenangkan Tuhan. Saya bilang tadi, Tuhan senang kalau dipuji. Tuhan senang kalau saudara menyembah Dia. Tuhan senang kalau saudara mematuhi Dia. Tuhan senang kalau saudara mentaati firman-Nya. Itu namanya Eucharisteo dari sisi pleasing God, menyenangkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita ibadah, juga poin yang ketiga dari ucapan syukur adalah mindful of benefit of God. Kita sadar akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita hitung-hitung semua keuntungan karena kita telah memiliki Tuhan. Kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan dan kita mendapatkan keuntungan besar. Sadari itu, kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Sadari kalau bukan Tuhan yang jaga hidup kita, kita sudah tidak ada. Sadari kalau bukan Tuhan yang jaga, COVID-19 menimpang betora. Tapi kalau kita masih ada hari ini, sadari ini bukan kuat gagahmu, bukan kuat gagah kita, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Detak jantung sehari 30.000 kali. Ya, sehari kita memerlukan oksigen 91 juta total kalau konversi ke tabung oksigen yang ada di rumah sakit. Jadi sadari waktu kita datang ibadah, kita sedang menyadari Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Saya mau berterima kasih. Saya mau menyenangkan Tuhan. Dan saya mau hitung-hitung. Saya mau mengingat-ingat kembali. Mindful of benefit of God. Menghitung, mengingat, menyadari kembali betapa Tuhan kita, betapa Tuhan Yesus itu baik. Yang kedua, saat kita datang ibadah, kita bawa apa? Hari Minggu kita ibadah, kita bawa apa? Yang kedua, kita membawa penyembahan kita. Penyembahan atau persembahan kita. Roma 12 bilang, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Saudara bisa beri materi untuk Tuhan, tapi jauh lebih penting hidup saudara yang saudara bawa saat ibadah. Ada orang bilang, Pak Gembala, Pak Pendeta, Pak Mas, kita walaupun yang masuk gereja, mari kita hati ada di gereja. Apa memaksudkan di sini? Pak Tuhan tahu bahwa kadang-kadang orang hatinya ada di gereja, tapi tubuhnya malas bangun pagi. Tubuhnya malas untuk dia bergerak. Jadi kalau saudara mau datang ibadah, itu bawa tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab ada fenomena orang hanya mengirim persembahan, orang hanya mengirim persepuluhan, orang hanya mengirim bantuan, tapi dirinya tidak datang kepada Tuhan. Kalau kita mau ibadah, kalau kita mau datang beribadah, kita bawa tubuh kita. Sebab tubuh ini yang masih hidup, Roma 12 bilang, itulah persembahan yang hidup. Kalau sudah mati tidak berguna lagi.
persembahan yang masih live, masih hidup ini, itu yang Tuhan cari. Ya, kalau saudara persembahkan sesuatu yang sudah mati, untuk apa? Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Kadang-kadang orang kalau sudah tak berdaya, sudah sekarat, sudah koma, pengen ibadah, tapi apakah seperti itu yang Tuhan mau? Selama masih sehat, kasihlah Tuhan yang segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan segenap hidup ini, tubuh ini. Jadi kalau sehat, bawa ini hidup pada Tuhan. Orang bisa terhalang karena sibuk, tapi terobos itu. Orang bisa terhalang karena capek, terobos itu. Orang bisa terhalang bahkan karena sakit. Tapi tahukah saudara, saat kita beribadah kepada Tuhan, roti makanan kita diberkati, air minum kita diberkati, bahkan segala penyakit akan dilalukan waktu kita beribadah. Jadi waktu kita bawa sesuatu kita bawa pada Tuhan, selain ucapan syukur, bawa ini hidup, ya, bawa ini hidup. Ibadah live streaming itu baik, tapi kalau saudara mau ibadah, bawa tubuhmu datang kepada Tuhan. Maka persembahan itu akan dianggap oleh Tuhan persembahan yang hidup, persembahan yang kudus. Kudus artinya disendirikan untuk Tuhan. Atau kata kados, ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya to be separate, dipisahkan, disendirikan, dikhususkan. Maka tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, artinya dipisahkan, dikhususkan, di setting khusus untuk dibawa pada Tuhan. Tuhan senang ketika melihat orang-orang datang dalam pelataran Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari, 1-2 jam kita punya tubuh ada di bait Allah, ada di rumah Tuhan. Itu adalah kita bawa hidup kita bawa tubuh kita. Jadi waktu kita ibadah, jangan lupa bawa hidup kita, ya, bawa tubuh ini. Jadi tidak mungkin saudara punya pendapat, saya walaupun tidak ibadah tapi hati ada dengan Tuhan, hati ada di gereja. Itu DP nama pokok, ya. Cuma DP roh dia berjalan, DP hati tapi tubuh tidak. Jadi kita ibadah lengkapnya roh, jiwa, tubuh. Bukan hanya pikiran kita ada di gereja, hati kita ada di gereja, tapi sampai tubuh kita, roh, jiwa, tubuh kita ke gereja. Itulah makna dari ibadah yang sejati. Saudara, ibadah mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya dari Becky Kitchen ini memberi pesan ini, saudara, dari Grand Meridian Ring Road. Berharap saudara-saudara jangan menyia-nyiakan waktu untuk datang mencari Tuhan. 1 November besok, itu sudah bulan yang ke-11. Waktu kita di tahun 2020 tinggal sedikit. Siapa tahu tahun 2021 kalau masih ada. Siapa yang bisa menyangka tahun 2020 kita menghadapi pandemi? Siapa yang bisa pastikan 2021 kita masih aman-aman saja? Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, bawa sesuatu pada Tuhan lewat ibadah. Yang terakhir, kalau kita ibadah, kita bawa roh kita. Roh untuk apa? Roh untuk kita bisa worship, ya, worship God. Kita menyembah Tuhan, karena yang menyembah Tuhan cari penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, roh itu tidak bisa jalan sendiri, karena berjalan dengan tubuhmu, jiwamu ikut, dan rohmu juga turut bersama-sama. Bawalah rohmu, artinya dengan segenap keberadaan hidupmu, termasuk rohmu, datang pada Tuhan. Karena rohmu adalah sarana untuk menyembah Tuhan. Manusia sekarang harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ritual sudah Tuhan tidak hitung lagi. Saudara, sesuatu yang sifatnya agamawi, sesuatu yang sifatnya hanya selebrasi, sifatnya Tuhan lebih tertarik kepada penyembahan di dalam roh. Jadi waktu kita ibadah, bawa roh, saudara. Artinya dengan segenap hidup kita, roh kita menyembah Tuhan. Dan roh juga adalah sarana untuk kita connect dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Rohmu terkonek dengan roh Tuhan saat ibadah. Dan yang terakhir, bawa roh kita
Karena kita di ibadah, roh kita butuh makan. Manusia bukan hidup oleh roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya bahwa roh saudara saat ibadah, kalau saudara punya roh akan diberi makan oleh firman yang keluar dari mulut Allah. God proceeding words akan memberi roh saudara jadi kuat. Kalau saudara punya roh kuat, masalah mengecil. Masalah bagi orang lain berat, tapi bagi roh yang kuat, bagi roh saudara dan saya yang di-charge ya dalam ibadah, roh kita akan jadi kuat. Pada waktu roh kita kuat, maka orang lain mungkin malimbuku malintuang palaka karena masalah, tapi roh yang kuat akan membuat kita bisa naik terbang seperti Raja Wali di atas badai. Kalau cuma ayam kampung selalu kalah dengan badai. Tapi kalau yang Raja Wali, kita selalu terbang di atas badai. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu Saudara. Iblis sedang berusaha menipu banyak orang dengan beranggapan bahwa ibadah dan tidak ibadah sama saja. Ke gereja dan tidak ke gereja sama saja. Saya bilang sebagai hamba Tuhan tidak. Maleakhi pasal 3 ayat 18 bilang, satu waktu kita akan melihat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi garis besarnya pada malam ini, kalau kita ibadah, apa yang kita bawa? Kita bawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada kita menyenangkan Tuhan lewat nyanyian pujian. Kemudian kita menghitung kebaikan Tuhan. Kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Without Jesus we are nothing. Dan yang kedua, kita bawa tubuh kita ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Berkenan artinya Tuhan suka ya. Tuhan suka rohmu ada di gereja, hatimu ada di gereja. Tapi Tuhan suka lengkap roh, jiwa, dan tubuh. Jadi intinya jangan malas. Katakan pada tubuh saudara, jangan malas ya. Katakan pada tubuh fisikmu, jangan engkau menghalangi roh saya untuk pergi beribadah. Tubuh ada untuk mendukung roh kita bisa connect dengan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita ibadah, kita bawa roh kita. Roh dalam pengertian juga kesungguhan kita mencari Tuhan. Kesungguhan kita ibadah pada Tuhan. Maka roh di sana akan bertemu Tuhan, roh akan bertemu roh Tuhan, dan roh kita akan mendapatkan kekuatan waktu roh kita diberi makan oleh firman Kristus. Ada banyak hal yang saya ingin bagikan, tapi waktu kita tidak cukup. Saya ingin ingatkan, ibadah itu penting. Ibadah bukan mainan. Ibadah bukan untuk kita boleh ya atau tidak. Tapi ibadah adalah ciri khas dari orang-orang yang betul-betul percaya pada Tuhan Yesus, yang betul-betul pengen masuk surga, yang betul-betul pengen melihat masa depan yang cerah. Dan ibadah itu mengandung janji, baik itu hidup sekarang maupun itu hidup yang akan datang. Dari Becky Kitchen di Ring Road, Grand Meridian, Bumi Niur, saya Maksonit, sampaikan salam. Maju terus dalam Tuhan, jangan lupa ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.